Kondisi darurat seperti ini biasa ditemui kayak gini ya? Ya sering. Kadang kan ambulan kadang rusak kan, nggak selalu standby kan, jauh juga ambulannya di Air Payang kan. Soalnya nggak ada ambulan dari desa kan, nggak ada. Saya minta tolong Presiden datang sini tengok pekerjaan kami di sini. Nah, Presiden tuh turun di sini memang untuk bantuan kita kalau dapat. Tengoklah daerah Tanjung Pala ini. Semua rusak kan, jalan-jalan tidak bagus, gitu. Kalau untuk NKRI itu masih tetap di hati. Namun harapan-harapan masyarakat Desa Tanjung Pala itu memang minta betul tolong diperhatikan, terutama yang dua tadi, sinyal atau komunikasi atau infrastruktur jalan. Ini sangat memprihatinkan dan harus segera. 78 tahun merdeka, penduduk di pulau terluar Indonesia masih meratapi kehidupan penuh asa. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi pulau ujung utara Indonesia. Pulau ini tak hanya berbatasan dengan Malaysia Timur, tapi juga dengan wilayah Vietnam, Filipina, dan Hong Kong. Pulau ini tepatnya berada di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau seluas lebih dari 37,58 km persegi ini relatif masih bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2. Meski begitu, rintangan demi rintangan kerap ditemui sebelum tiba pada destinasi kami. Infrastruktur yang tidak memadai menjadi kendala utama. Kontur jalan di wilayah pesisir seringkali lebih licin karena bercampur pasir. Jika kondisi sedang turun hujan, jalan yang kami lalui ini cenderung akan berlumpur dan sulit ditempuh. Beruntung hari ini cuaca cerah menemani perjalanan kami. Akhirnya sampai juga di Desa Tanjung Pala. Kalau melihat jaraknya memang tidak begitu jauh, tapi waktu tempuh sekitar harusnya mungkin bisa 15 menit, tadi kita menempuhnya sekitar 30 menit. Rumah di atas air menjadi ciri khas di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Ya, hal ini menjadi pemandangan yang kerap ditemui ketika berkunjung ke sini. 90% warga Desa Tanjung Pala merupakan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sehari-hari, warga biasa menghabiskan waktu di laut untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Menariknya, hewan laut seperti teripang menjadi penghasilan utama para nelayan. Nah, sekarang kami sudah di pompong atau di atas perahu kayu. Nah, ini mau ke tengah laut yang kurang lebih berjarak 5 mil dari pemukiman warga untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Teripang merupakan jenis ulat laut yang hidup di lumpuran pasir dan lingkungan terumbu. Sulit untuk mendapati teripang jika kondisi air laut sudah tercemar. Di Desa Tanjung Pala dan hampir seluruh perairan Pulau Laut cenderung memiliki air yang jernih. Hal ini disebabkan adanya larangan bagi para nelayan mencari hasil laut menggunakan kompresor. Wajar saja, di jarak yang relatif tidak begitu jauh dari pemukiman, hewan laut seperti teripang kerap ditemui. Kapal kecil tengah dipersiapkan untuk para nelayan turun ke air mencari hewan laut. Kapal ini hanya sebagai tumpuan ketika hendak menyelam ke bawah air dan wadah untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Untuk mencari hasil laut, warga Tanjung Pala biasa menyelam menggunakan alat sederhana.
Mereka sudah sejak kecil melakukan pekerjaan seperti ini, sehingga tahu waktu yang tepat untuk menyelam di tengah derasnya ombak. Saat menyelam, warga telah mempersiapkan alat menombak, sehingga ketika melihat target sasaran bisa langsung ditembakkan. Orang sini menyebutnya meladung. Nah, dua sekoci atau orang sini sebutnya tuh sole sudah turun ke laut. Nah, ini memang kondisi ombaknya juga karena anginnya itu lumayan ya, jadi terombang-ambing sekali di sana. Tapi dua warga Tanjung Pala ini, Bang Nurdi sama Bang Kul nih sudah turun dengan cara mencari ikan seperti itu. Meski musim angin selatan menjadi waktu yang dianggap paling baik untuk melaut, namun tetap saja ombak yang menghalau bukan gulungan ombak biasa bagi awam seperti saya. Tak terbayang ketika musim angin utara melanda pada akhir tahun, angin kencang dan ombak di perairan ujung utara RI ini akan semakin ekstrim. Usai menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam di tengah laut yang berbatasan dengan perairan Vietnam ini, warga Tanjung Pala berhasil mengumpulkan sejumlah tangkapan hewan laut, salah satunya teripang. Nah, ini yang berhasil dapat teripang. Ini bentuknya seperti ini, baru aja dari laut. Setelah ini teripang itu masih melalui beberapa rangkaian dulu sebelum nanti akan dijual. Teripang menjadi masakan olahan laut yang relatif mahal jika sudah menjadi menu di sebuah hotel bintang 5. Rupanya, di perairan Natuna ini, teripang sangat melimpah dan menjadi hewan laut yang mudah ditemukan. Hal ini menggambarkan ekosistem di pulau laut yang masih sangat terjaga. Selain menangkap hewan laut dengan cara menyelam ke air, nelayan di sini juga memiliki cara lain agar dapat mengumpulkan ikan hidup. Ya, ikan hidup memiliki nilai lebih tinggi untuk dijual. Ikan hidup biasanya dikumpulkan di sebuah penampungan tengah laut yang disebut keramba atau jaring apung. Nah, sekarang kita udah mau kembali ke daratan. Tadi mendapat beberapa hasil dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang pancingan ditarik dari perahu atau orang sini menyebutnya nyunuk. Terus tadi juga teripangnya itu didapat dengan cara ditombak. Sekarang kita mau menuju ke keramba atau penampungan ikan dan hasil laut. Tiba di keramba, ikan hidup langsung ditimbang. Ikan yang didapat Pak Manyu merupakan jenis ikan sono dengan corak tutul yang unik. Hari ini Pak Manyu mendapat Rp130.000 dari perolehan ikan sono miliknya. Sementara penampung keramba ikan ini tak rutin mendistribusikan ikan hidup. Hal ini disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu dan minimnya transportasi. Biasanya pengiriman ikan hidup dilakukan melalui laut menuju ke Ranai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Natuna hingga menyeberang keluar provinsi. Hal ini hanya dilakukan 1 kali dalam sebulan jika kondisi cuaca mendukung. Tiba di daratan, kami pun langsung membawa hasil tangkapan teripang untuk diolah sebelum hendak dijual. Teripang segar dari laut terlebih dulu dicuci dan dibakar untuk menghilangkan aroma amisnya. Ketika dipanggang, ukuran teripang akan menciut dari ukuran aslinya. Tidak ada pilihan. Teripang yang hendak dijual merupakan teripang kering yang sudah tidak memiliki kadar air. Nah, kalau biasanya nyari, dapatnya tuh berapa banyak? Tergantung cuaca. Oh, berapa lama kalau ada bisa di tengah laut gitu? Bisa 4 jam. 3 jam. Ada cerita apa sih kalau lagi musim-musim angin utara ya? Kalau angin utara itu sangat kencang kalau di sini. Kalau angin utara itu kemarin ada yang sampai meninggal gitu. Sampai meninggal? Ya.
Karena pergi cari tripang gini atau? Cari tripang. Oh iya? Ya. Karena apa itu bisa sampai kayak gitu tuh? Kenapa gitu? Kena ombaknya kuat. Mencengangkan, meninggal dunia saat pergi melaut. Itulah hal yang pernah dialami salah satu warga desa Tanjung Pala karena sangat bergantung pada hasil laut. Kapal skoci atau kole tergulung ombak saat musim angin kencang, namun tidak ada pilihan bagi mereka. Setelah tripang dikeringkan, kami menghampiri satu-satunya penampungan di desa Tanjung Pala. Jenis tripang berbeda-beda, hal ini berpengaruh terhadap nilai jualnya. Tripang merupakan hewan laut yang diolah menjadi menu masakan dalam kategori mewah. Namun sayang, jika sedang musim tripang seperti sekarang, harga tripang dari nelayan justru relatif rendah. Usai ditimbang, hari ini Kulyadi dan saudara-saudaranya mendapatkan Rp550.000. Miris, hal ini sangat kontradiktif dengan harga tripang saat menjadi menu masakan di restoran kota-kota besar yang bisa mencapai jutaan rupiah untuk 1 ekor tripang. Sementara ikan hasil tangkapan hari ini menjadi menu santap siang kami. Warga Tanjung Pala mencari ikan untuk dikonsumsi karena lokasi desa yang jauh dari pasar tradisional. Ikan yang didapat di laut merupakan jenis ikan kembung air asin. Tak perlu menggunakan banyak bumbu masak, ikan langsung dibakar di atas panggangan. Nah, ini ikan hasil tangkapan tadi langsung dibakar jadi masih segar banget. Memang di sini itu 80% penduduknya nelayan. Jadi kalau dapat ikan itu untuk dikonsumsi sehari-hari juga. Sebuah pulau yang terlampau jauh dari peradaban, rupanya memiliki lebih dari 2.000 penduduk. Ya, Pulau Laut sudah berdiri menjadi sebuah kecamatan sejak 2004 silam yang memiliki 3 desa di satu daratan yang sama.